Anda kalau memberikan narasi, minta tolong dong ya, pakai hati begitu. Harus dikonfirmasi, jangan Iya. asal disebut tuh. Iya. Iya, harus dipertanyakan Iya. kepada saya dong kan. Iya. Jadi tidak ada Yesus mendirikan agama Kristen atau dan seterusnya, apalagi murid-muridnya tidak. Kenapa? Karena Petrus Perang Uhud Rasulullah mau dihabisin Sudah dengan mau banyak orang. dihabisi, terus ada Para sahabat menjadi sahabat menjadi perisai hidup kan, tameng hidup karena itu kan nyawa mereka. Iya. Sedangkan jika kita bandingkan kepada cerita Yesus Kristus di malam persalibannya, murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang sangat mampu untuk mempertahankan Yesus saat tergenting, saat yang paling susah. Kalian semua meninggalkan diri, itu bukan devotion. dia peluk, dia bilang setiap tetes keringat itu menjamin aku masuk surga. Jadi gini Ci, kecintaan itu adalah kecintaan rohani seutuhnya gitu, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat, yang kami muliakan, para senior kami, alim ulama yang hadir di sini, semua yang ada di hati kami semuanya, semoga Allah memberikan kebaikan dan keberkahan untuk Anda semuanya. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi begini, alhamdulillah kita sudah selesai sesi pensyahadatan barusan tadi, dan hadir di sini ini di Ciledug Tangerang, mumpung dekat dengan kediaman dari Cici Jaslin, diantarkan oleh yang kami hormati Pak Firman di sini, yang selama ini menjadi backup dari Cici Jaslin. Beliau ini kami ucapkan terima kasih. Ada pahalanya sendiri dari Allah untuk Pak Firman. Dan yang kami hormati, di sini ada banyak senior-senior yang tidak bisa kami sebutkan. Cici, ini ada Budia. Budia ini ke Eropa hampir tiap bulan. Allah. Iya. Dulu beliau kerjaannya di bidang internasional. Jadi kedutaan ya, Bu? Perusahaan internasional ya. Jadi kerjaan keliling dunia itu tiap hari dulu, masih muda. Ya, kalau sekarang kerjaannya main ke Eropa ya, traveling. Beliau bisa bahasa Prancis loh. Kok divaksin? Oh. Oui. Oh, je suis allé divaksin aussi. Baik, alhamdulillah. Begini, langsung saja tutup poin ya, tutup poin. Yang kami hormati, kami muliakan para penonton sekalian. Jadi dulu ceritanya Cici Jaslin itu, kami sadar bahwa Ananda Jaslin ini sibuk, orangnya sibuk. Bukan dia yang cari kerja, pekerjaan yang cari dia. Jadi kami sadar sedemikian hingga, ini anak ini pembinaannya sulit, cari waktu. Sehingga sudah saya panggil akhirnya, Anda ke sini. Anda ke sini. Minta tolong Anda ke sini. Kita akan pembinaan sambil jalan lah, begitu kan? Ya, sambil jalan. jalan. Alhamdulillah beliau di kota kami, di kota Malang, beliau pembinaan. Beliau belajar sholat bersama kami. Ada istri saya juga, ditemani istri saya. Beliau belajar sholat, kaidah-kaidah sholat, fikih-fikih sholat, dan seterusnya. Terus kemudian sambil jalan, beliau sambil diskusi dengan kita, apa sih yang sebenarnya selama ini mengganjal dan lain sebagainya. Kata beliau, serangan-serangan dari saudara kami Kristen Katolik, terutama biasanya sering nyerangnya itu tentang pribadi Rasulullah, begitu kan? Tentang kenapa Rasulullah menikahi Aisyah usia 6 tahun katanya. Saya jelaskan semuanya, saya jelaskan hadisnya bagaimana dan urutannya bagaimana, apakah itu benar hadisnya dan seterusnya. Saya jelaskan semuanya, sampai saya bahas Bible juga terkait bagaimana tradisi pernikahan dan seterusnya. Nanti akan ada saatnya kami sampaikan tentang ini.
bagaimana kenapa Rasulullah poligami dan lain sebagainya kan. Jadi sambil jalan beliau pembinaan, ya supaya tidak stres lah sambil jalan-jalan, sambil beliau kami ajak jalan-jalan sambil diskusi dialog. Nah, dialog beliau ini seneng ngomong, seneng komunikasi. Sambil dialog, ya sambil kita dokumentasikan kan begitu, supaya bisa menjadi dakwah, nilai dakwah, manfaat untuk masyarakat seluas-luasnya. Bukan hanya untuk saudara kita Muslim, tapi untuk menjawab saudara kita Kristen yang berpikiran buruk tentang Islam untuk meluruskan, kan begitu. Betul. Bukan kita mengajak orang non-Muslim untuk ikut Islam, tidak. Tapi kami menjawab pikiran-pemikiran yang selama ini bengkok itu kita luruskan gitu ke tempat yang sebenarnya. Sehingga hal ini oleh Andri Tunggal dan diikuti oleh saudara-saudara kami dari Kristen yang lain, dibilangnya kami eksploitasi Cici. Katanya Cici Jesslyn dieksploitasi katanya. Saya tanya sekarang, dieksploitasi tidak? No, absolutely no. Dengarkan ya. Tidak ada. Wahai Pak Andri Tunggal, Anda kalau memberikan narasi, minta tolong dong ya pakai hati begitu. Harus dikonfirmasi, jangan Iya. asal disebut, betul? Iya. Iya. Betul, harus dipertanyakan Iya. kepada saya dong kan. Iya. Itu ceritanya. Iya. Baik. Alhamdulillah. Nanti habis ini kami akan murojaah lagi ya. Murojaah lagi sebentar aja tentang salat dan seterusnya ya. Betul. Nanti setelah ini. Baik. Hadirin yang kami muliakan, janji juga banyak yang di situ minta agar tolong pertemukan Cici Jesslyn dengan Ustadz Kainama. Sudah hari ini. Oh, waktu itu juga sudah. Oh iya, sudah waktu itu ya. Tapi kan silap waktu kan. Oh, Ya. Dan tentunya para hadirin yang kami muliakan, kami sedang ada ini apa namanya, hajat untuk mencarikan Cici Jesslyn ini jodoh. Jodoh yang soleh. Bu Indri juga. Bu Indri tapi mintanya yang orang luar negeri katanya. Lebih tinggi. Hai. Snow country Snow katanya. country. Snow country. Iya. Spoken in English. Jadi Ananda Jesslyn ini di waktu sesi yang lalu mungkin sudah tersampaikan ya bahwa kriteria jodoh seperti apa. Beliau tidak muluk-muluk. Beliau minta lelaki yang lebih dewasa Iya. secara pemikiran ya. Ya, seiman. Minimal kecerdasannya seimbang lah begitu kan. Seimbang. Iya. Dan selama ini yang masuk ke WA, yang masuk ke email, masuk di komentar YouTube dan seterusnya, banyak sekali yang minta berjodoh dengan Cici Jesslyn. Tapi saya tidak kenal gitu kan. Kami tidak kenal. Mungkin bagaimana caranya untuk bisa kenal ya. Saya sedang berpikir bagaimana caranya bisa kenal ya orang-orang itu ya. Begitu. Ya nantilah sambil jalan. Mudah-mudahan Cici Jesslyn dapat jodoh yang soleh, jodoh yang baik. Orang lelaki yang baik, tidak ngamuan ya. Itu penting Iya. ya. Tidak ngamuan. Ngamuan itu apa? cepat marah. Emosional. Suku pendek. Ya. Bahasa Mandarinnya semu pendek itu ngamuan ya. Iya. Lumpia. Tahu nggak bahasa Cungkuanya ini kebanjiran? Kebanjiran. Hongshui. Hah? Hongshui. Salah. Cincingan. Cincin. Iya. Cincin. Cincingan. Cincingan itu dicincing. Celananya itu apa? Cingkrang. Oh, cingkrang. Iya. Ini enggak tahu bahasa Mandarinnya pusing? Pusing. Ya. Fanau. Oh, salah. Ya. Salah. Cicilan. Ya. Cicilan. Cicilan. Pusing. Betul. Iya. Gak tahu gimana mau mulai. Semuanya cing 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 cing. Banyak yang request tolong dong
Cici Jesslyn ngomong bahasa Mandarin lagi gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Ya, masa dipertunjuk-tunjukkan ya kayak orang dagelan aja kan? Iya. Ya sudah cukup waktu itu, secara nggak sengaja ada video Cici Jesslyn bilang Mandarin, ya sudah cukup lah itu. Baik, hadirin. Kita selesaikan ini. Ada Ustadz K, ada Bu Indri juga. Bu Indri mualaf dari Saksi Yehova, beliau dulu pernah mengabdi di gereja loh. Sebagai singer juga. Oh, main juga. Main juga. Nyanyi juga. Wih. Baik. Tema pertama adalah Cici Jesslyn yang lalu bertanya kepada di depan kamera ya. Beliau nanya, "Mana aslinya? Mana aslinya?" Ini yang cukup menohok sekali waktu itu. Tapi buat saya itu pertanyaan yang sederhana tapi bagus. Mewakili semua masyarakat. Karena apa? Contoh, ini perjanjian baru. Kalau dicari, mana aslinya? Ketemunya bahasa Yunani. Akhirnya muncul pertanyaan, kan Yesus bukan orang Yunani. Iya. Kan begitu. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajmain. Ketika ditanya kitab ini aslinya mana? Ada beberapa tempat di dunia yang menyimpan aslinya. Di antaranya yang jelas namanya Santo Petrus Basilika, itu Vatikan. Ustaz sudah sampai sana 3 kali diskusi. Dan di sana kalau kita masuk, ini yang pertama ya, bagian A. Jadi jawaban A, titik 2, Santo Petrus Basilika Vatikan. Nah kalau kita masuk ke sana, itu Basilika itu artinya lapangan. Basilika itu lapangan. Nah di tengahnya tuh ada tugu seperti batu menhir. Dia lurus. Di tempat itulah Hawariun, soko guru atau yang sangat disayangi, atau istilahnya orang yang jadi tiang utama sahabat Nabi Allah Isa ibnu Maryam atau Yesus itu, namanya Petrus, dibantai di situ. Jadi tidak ada Yesus mendirikan agama Kristen atau dan seterusnya, apalagi murid-muridnya tidak. Kenapa? Karena Petrus digorok di situ, mati. Nah, Santo Petrus Basilika itu ke bawah ada 18 ruang ini. Ke bawah, dia bukan ke atas. Ke bawah. Dan satu ruang level, satu tingkat ke bawah itu, satu tingkatnya luasnya sekitar 5 hektar. Coba bayangkan. Apa isinya? Ini. Jadi saya dulu waktu pas di Luwu, Sulawesi Utara sama Ustadz Ipung, dia tanya, ini jeli mana? Tanya sama orang Kristen, saya bilang gitu. Jangan tanya sama orang Islam. Lalu kenapa orang Islam berani katanya? Kenapa bilang ini bukan aslinya? Ya memang iya. Kalau orang Islam bilang yang mengeluarkan klaim ini bukan asli, mana orang Islam tunjukkan? Saya tunjukkan, mau tahu? Iya. Tanya sama bapak-bapak gereja yang ada di Vatikan Santo Petrus Basilika. Dia tahu. Lantai pertama itu ditutup dengan seperti pintu untuk di New York City untuk Fed. FED itu apa? Fed Bank apa? Fed. Ya. Itu pintunya seperti itu, tapi 18 kali lebih besar dan lebih tebal. Dalamnya bukan uang. Bagian-bagian kecil atau bagian-bagian serpihan-serpihan dari ini nih. Dari ini nih. Itu di lantai pertama. Di lantai kedua itu untuk papirus-papirus. Di antaranya, Ustadz boleh ketik supaya kita lihat sama-sama. Sebetulnya aslinya ada nggak? Ada. Tapi tidak bisa dijadikan sama Ustazah Indri. Tidak bisa dijadikan dasar ini. Karena P52, papirus P52. Karena cuma segini.
Ini isinya berapa huruf? Apa? 8 cm, 6 kali 8 cm. Tuh, kasih lihat Ustaz. Kasih lihat Cici dulu, sama kasih lihat jemaah. Tuh. Ini namanya papirus P52. Ini di level kedua dari atas. Papirus. Lalu ada namanya kumpulan manu itu tangan, skrip itu tulisan. Jadi ada tulisan tangan yang di tulang, di kulit, di pelepah daun-daun. Lalu papirus itu kan bukan kertas, tapi batang-batang buluh yang ada di pinggir sungai atau laut, ya kan? Lalu digeprek, ya kan? Dijadikan satu, itu namanya papirus kan? Papirus itu bukan seperti kertas sekarang, tapi buluh-buluh itu yang bulat-bulat dihancurin, digepengin, disatuin, ditempelin, dijemur, udah satu baru ditulis. Makanya namanya papir. Kalau orang laki-laki dibilang papir, pasti tahu untuk ngegulung tembakau. Sih? Ya, baik ya. Ada nggak ini aslinya? Ada. Tempat pertama tadi saya kasih huruf A, titik. Namanya tempatnya yang mulia, tahta suci, Vatikan Santo Petrus Basilika. Ke bawah. Makin ke bawah, makin diisi oleh bukan uang, bukan emas, tulisan penting. Di lantai 5 itu, kok Ustaz tahu dari mana? Nanti bisa cari sendiri lah kalau untuk kebenarannya. Zaman sekarang udah bisa dicari di mana-mana. Yang asik yang lantai 5 ke bawah. Kenapa? Di situ semua harta jarahan perang. Dari mulai perang dunia pertama, perang dunia kedua, lalu masalah Armenian. Antara perang dunia kedua dan akhir perang dunia kedua, itu ada masalah di Armenia. Harta itu dikumpulin, bukan emas. Apa? Lukisan. Lambang-lambang Kristen yang doeloe gitu, itu kan harganya mahal tuh. Dan dicurigai lukisan Mona Lisa yang asli itu ada di situ, bukan yang dipajang. Lukisan The Last Supper, jamuan terakhir yang begitu, itu yang dipajang tuh bukan yang asli. Semua ada di situ, artefak sejarah. Itu ada di situ. Ustaz Kenny so tahu sekali. Enggak. Saya dapat ini dari mana? Dulu kan saya pernah di sana. Saya dulu adalah penikmat babi kecap juga. Gitu. Itu pendeta tahu nggak? Tahu. Kenapa mereka nggak cerita? Nggak mau. Itu tempat A. Tempat B. Di mana lagi? Nama tempatnya Qumran. Di mana itu? Jordania. Dekat Laut Mati. Itulah sebabnya disebut DSS, Dead Sea Scroll. Banyak di Naskah Laut Mati. Namanya naskah Laut Mati, pintar. Ya, diambil dari goa-goa di tepi Laut Mati. Laut Mati itu sebetulnya danau itu ya, tapi karena terlalu luas maka kadar garamnya tinggi, orang diem aja ngambang, gak usah berenang, diem aja gini ngambang. Lalu lumpurnya untuk menghaluskan muka. Saya sempat pakai itu ketika di sana dan tetap hitam. Tidak ada perubahan. Halus, bukan memutihkan. Menghaluskan. Iya. Saya pikir bisa jadi Sunda, tapi ternyata tetap Ambon. Nah, di situ disimpan, tapi dia bikin kayak museum, Ustaz. Dipajang sekeliling. Nah, yang di tengah ada seperti kaca melingkar, dan itu ditempel di situ pakai paku payung khusus yang tidak merusak papirus. Kitab yang ditempel apa? Yesaya 52 dalam bahasa Ibrani. Bold, yang tidak pakai nikut, tidak pakai harokat. Jadi dia istilahnya kayak Arab gundul. Bahasa Hebrew tapi tidak pakai nikut, tidak pakai tanda baca. Itu sekeliling itu Yesaya, kitab Yesaya. Dan di sekeliling-selingnya apa? Kitab-kitab apokripa. Nggak ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Filipi, Efesus, Timotius, Ibrani sampai Tesalonika. Nggak ada.
Itu semua di situ yang keliling. Barnabas, pseudo of Matthew, pseudo of James, kitab-kitab Santo Petrus yang ditolak oleh gereja banjir di situ, dan semua bisa baca kalau bisa baca Hebrew ya, Hebrew tua gitu, bisa baca, bisa tahu ceritanya. Lalu juga ada selipan kitab Henok, tapi tidak dipajang, tapi dikasih tahu tempatnya. Kitab Henok, orang bilang Henok itu apa? Kitab Henok, kitab Henok. Henok itu adalah seorang yang ada di sini, tapi kitabnya nggak dimasukin. Karena? Ya, Karena? ada nama Rasulullah. Oh, oke. Henok. Henok, bayangkan, Henok itu ada di kitab Kejadian ya. Salah Ya. satu nabi. Ya, Henok. Nabi. Iya, Henok itu keturunan Adam yang diangkat Allah naik tanpa mati, jadi sama badan-badannya. Henok. Henok itu kenapa dia nabi penting bagi Yahudian, tapi nggak dimasukin sama gereja? Karena di dalam kitabnya semuanya tentang pujian kepada satu orang yang namanya Muhammad. Nomor 2, Barnabas. Penuh dari mulai chapter 5, chapter 67, 122, 129 terus sampai 271. Rasulullah, 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 Muhammad, 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 Muhammad. Tidak boleh ditampilkan. Yang terakhir adalah namanya kitab The 12, apa yang kita buku waktu itu namanya gini. The Gospel of the Holy 12. Pelan-pelan ya. The Gospel of the Holy 12. Ada di situ. Kenapa nggak ada di sini? The Gospel of the Holy 12. Injil 12 orang suci. Kok nggak ada di sini? Padahal itu ditulis oleh muridnya sendiri. Kenapa? Karena di situ dibilang Yesus istrinya 2. Oh, pantas diberita dari Filipina bilang Yesus poligami. Iya. Dan awal poligami beliau usia berapa tahun? 16 tahun. Beliau sudah bertunangan sejak usia 6 tahun. Perempuannya usia berapa? 4 tahun. Oh, dan dijodohkan. Dijodohkan. Pernikahannya terjadi pada saat beliau umur 16 tahun. Sampai beliau umur 21 tahun, beliau bertemu dengan seorang perempuan kaya pengusaha ikan di tepi Danau Galilea. Nama tempatnya adalah Al-Majdal. Al-Majdal. Bahasa Alkitabnya adalah Magdala. Perempuannya namanya? Asik, langsung cepet. Nama perempuannya adalah Maria dari desa Magdala. Lena artinya perempuan dewasa, bukan perawan muda. Lena artinya perempuan dewasa. Diperkirakan, ini bukan kata saya ya, tapi kata peneliti Alkitab di poin B ini, di Qumran ini. Diperkirakan pada saat itu, maaf ya, Maria Magdalena janda kayanya minta ampun. Dan perbedaan usia beliau antara sekitar 8 sampai 9 tahun dengan Isa. Isa lebih muda. Jadi beliau, Maria Magdalena, pengusaha ikan kaya, paling kaya di situ. Itu sampai ada menaranya, menara ikan namanya. Namanya Magdala Nun. Nun itu ikan. Magdala itu artinya menara pengawas Magdala. Majdal itu apa? Migdal. Kalau tempat Yesus lahir itu Migdal Eder. Pantas ada mobil Mazda ya. Oh, beda lagi Mazda gitu kan. Majdal itu lalu nun itu ikan. Nah, jadi Yesus lambangnya ikan. Iktus, benar? Yesus itu lambangnya ikan. Menandakan apa? Bahwa dia tidak pernah lepas dari ikan. Sampai terakhir dia diceritakan di dalam kitab Lukas pasal 24 itu, udah bangkit dari kematian. Menurut iman Kristen, yang pertama dicari apa? Ikan.
Lukas 24 ayatnya 41-42 itu. Adakah makanan padamu hari ini di sini? Lalu muridnya menjawab, ada ya Rabuni. Apa dikasih? Sepotong ikan goreng. Ada yang bilang ikan bakar, dikasih sarang madu, ya kan? Begini, itu yang B ya. Sekarang yang C. Jadi A itu di Basilika, lalu Qumran. Tiba-tiba kok ada yang C lain sendiri, Ustaz. Ada di mana itu? Namanya Museum London. Museum of London. Museum of London, Great Britain. Ini fitnah? Enggak. Museum mana Pak? London. Museum of London. London. London Museum. Kan antum udah pernah sampai sana? Iya, British. British Museum. British Museum London. 4 kali ke sana. 4 kali. Saya lihatnya mumi doang, mumi. Ada scripture, kertas-kertas warna coklat. Ada kan? Tapi ingat kan? Itu sebetulnya punya orang Yahudi, ditanam di situ. Kenapa? Agar orang Kristen melihatnya, oh benar, Kristen ini ada hubungan dengan keyahudian. Enggak, itu diambil kitab-kitab itu ditaruh di situ, supaya orang yang ke Yerusalem, ke jalan-jalan ke Tel Aviv, jalan-jalan ke Karmel, jalan-jalan kemana-mana tuh kan, ya kan, kalau Holy Land Tour ya, Aqsa, pasti itu tempatnya, pasti itu. Jordan, Petra. Tahu Petra tapi belum pernah. Di Petra tuh nggak ada papirus, nggak ada museum. Padahal kertas-kertas yang di London itu dari situ, ngerti? Diambil, taruh situ London. Udah ya. Berarti kita udah punya masih banyak tempat lain, tapi ABC sajalah. Yang terakhir adalah, ini aslinya di mana? Aslinya ada, tapi paling besar segede gitu. 6 kali 8 cm. 1 meter. Nah, segede apa 6 kali 8 cm? KTP. Jadi kalau ditanya aslinya ada? Ada. Berarti ini semua benar dong ada aslinya? Enggak. Loh, katanya tadi ada, Ustadz K. Ada aslinya. Tapi yang ini semua yang kita baca, enggak ada di situ. Ngerti nggak? Jadi kalau diperbandingkan tidak sama isinya dengan asli yang Tidak sama. itu. Contoh. Ustadz Ipung tolong ketikin gini. Greek Bible. Cepat saja karena nanti si Cici juga ada keperluan lagi dan Ibu Indri nanti bisa teruskan. Greek Bible. Ini bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru. Greek atau Yunani ya. Udah Greek Bible sudah. Alpha Omega sudah. Ada yang Greek Bible. Alpha Omega tuh klik. Lalu pilih kitabnya MR Mark. Book. Pilih Mark. Udah. Chapter 1 verse 1. Udah. Bahasa Yunaninya diblok semua. Iya. Udah. Salin. Ya. Terjemahkan. Ini yang Bible sekarang ya. Ya, udah. Nah, kasih lihat tuh. Itunya awal dari Injil Yesus Kristus dalam kurung anak Allah. Aslinya apa? Aslinya tuh cuma yang atas. Inilah awal Injil Yesus Kristus. Berarti kalau kita buka ini kitab Markus, maaf ya, jangan marah saudaraku Kristen ya, jangan marah. Enggak, kayak nama sayang. Berarti aslinya tuh cuma segini nih. Nih maaf ya. Nih, segini nih. Yang lainnya ini dari mana? Ayo. Cici tanya, Ustadz K, itu Bible ada aslinya nggak? Ada. Ustadz K kok bilang ada? Emang iya ada. Kalau yang naskah laut mati? Ya. Naskah laut mati? Kalau yang laut mati, Ya. itu lebih menekankan kepada, itu menekankan kitab-kitab apokrifa yang nggak ada di sini. Nggak dimuat di sini. Ada aslinya. Jadi kalau ditanya, ini Bible ada aslinya nggak? Ada. Tapi cuma segini. Ayo. Dan berbeda berarti semua isi belakangnya. Nah sekarang siapa yang bertanggung jawab? Ini nggak ada. Tidak ada. Jadi kalau ditanya aslinya, kayak nama bilang ada. Tapi cuma segini. Demikian Ustaz. Ya Ci ya. Baik. Baik, Alhamdulillah. Saya langsung
karena untuk mengobati penasaran. Yang lalu saya sempat ngobrol dengan Cici waktu di Kota Malang tentang pribadi Rasulullah. Karena beliau ngobrol dengan kami tentang Rasulullah itu bagaimana, setiap harinya bagaimana. Terus kami sampaikan bahwa Cici, Rasulullah itu setiap harinya beliau sami'na wa ata'na. Apapun yang disampaikan Allah kepada beliau, beliau lakukan. Apapun resikonya. Bahkan dalam perang Uhud itu Rasulullah mendapatkan perintah agar berangkat kembali bersama para sahabat yang luka parah itu untuk menantang perang kembali. Berangkat para sahabat sambil, karena itu perintah, sami'na wa ata'na. Dan akhirnya kafir Quraisy itu pulang karena ketakutan melihat keberanian para tentara kaum muslimin waktu itu. Nah, akhirnya Cici bilang kepada saya, loh kok beda sama Yesus? Kisah Yesus. Beliau kaget ketika saya menyampaikan cerita itu. Waktu itu kepotong, kita nggak sampai kita bercerita tentang ini di depan kamera. Beliau nanya kepada saya, loh kok beda? Kata dia, ada kisah ketika Yesus itu ditangkap, murid-murid berlari. Betul. Nah, pribadi Rasulullah itu sami'na wa ta'na, para sahabat juga demikian. Ketika Rasulullah menyampaikan ini firman, sahabat kan nanya, ya Rasulullah, ini firman atau opini pribadi? Kalau Rasulullah bilang opini pribadi, akhirnya para sahabat memberikan sanggahan biasanya, atau ide atau gagasan. Tapi kalau ini firman, ini wahyu, ini dari Allah, para sahabat semua mengerjakan. Nggak ada satupun yang tidak mau begitu. Nah, sedangkan Cici Jaslin waktu itu cerita, loh kok beda dengan cerita di kitab ini. Ada di Markus 14:50 ya, dan semua mereka melarikan diri. Ini ayat ke-50. Iya. Lalu semua murid itu meninggalkan Yesus maksudnya, dan melarikan diri ketika ditangkap itu. Ini silakan Cici. Baik. Jadi jika kita lakukan pemaparan saja, deskripsi ke depannya berdasarkan Nabi Isa, bagaimana Yesus Kristus di saat momen-momen terakhir momen-momen tergenting dalam kehidupan Yesus Kristus sendiri, dan momen tergenting saat Nabi Muhammad disuruh perang Uhud itu yang paling parah, karena kondisinya itu akan kalah total total dengan posisi sudah terluka dan mereka harus menghadapi pasukan yang full force. Sedangkan Yesus Kristus sudah mau disalib. Oh iya, kisah tentang ini. Beliau yang kaget itu ketika Rasulullah itu dipanahin dan dihunus pedang ketika mundur itu perang Uhud, Rasulullah mau dihabisi dengan banyak orang. Terus ada para sahabat menjadi perisai hidup kan, tameng hidup kan, itu kan nyawa mereka. Dan kelihatannya dalam posisi begitu Rasulullah itu sudah dalam posisi yang kalah. Sebenarnya kalau kita mendasar logikanya, kita akan kalah. Itu sudah terluka, posisi sudah terkepung dan sudah di belakang kan. Sedangkan jika kita bandingkan kepada cerita Yesus Kristus di malam persalibannya, murid-murid Yesus itu adalah orang-orang yang sangat mampu untuk mempertahankan Yesus. Whatever it takes, it's your teacher. Oke, kita belum bilang, misalnya mungkin mereka tidak tahu bagaimana membuat Tuhan yang akan dilakukan. But it's your teacher. Ini adalah guru dan nabi kita yang kita hormati, yang kita sayangi, dan kita mengikuti semua ajaran dia. Dia akan disalib. Tugas kalian hanya mempertahankan saja sebagai faith, sebagai bentuk of your devotion. Devotion nggak boleh dong. You just said I have faith to you. But then saat tergenting, saat yang paling susah, kalian semua meninggalkan diri. Itu bukan devotion. That's not faith. Faith has a price gitu. Saat di momen kita dibutuhkan, saat di momen yang paling buruknya kita bertahan. Whatever the price, whatever the cost, itu kita bayar, itu baru iman. Seperti Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya percaya dengan Rasulullah. Itu kenapa even if they dead, bahkan jika mereka meninggal saat itu, saat hanya menjadi perisai, mereka sudah bersedia. Kenapa murid-murid Yesus tidak bersedia melakukan hal itu? Itu tidak susah posisinya. Posisinya jauh lebih berbeda ya. Ini perang. Perang di mana tidak hanya 2 orang akan datang. Ini penyergapan. Jadi penyergapan dan perang. Penyergapan itu jika we defend, we can protect. Karena dalam sisi still 50-50. Beda dengan perang. Perang itu sudah tidak bisa dikategorikan bagaimana persentasinya. Begitu. Gini,
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Uhud itu, lalu para Hawariyun dan sahabat serta para prajurit itu menjadi tameng hidup untuk beliau, karena pada saat itu sejak awal itu yang berperan di dalam otak dan isi kepala serta hati daripada Hawariyun itu adalah informasi serta kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak. Apa itu? Informasi serta kekuatan di alam roh, di alam bawah sadar. Gitu ya. Jadi apapun yang mereka lakukan, mereka pasti berpikir aku mendapatkan surga. Kenapa? Sebelum orang lain melakukan hal ini, gini Cici, ketika Cici bilang tadi ini Rasulullah, lalu sudah mau dipanah, sudah mau pedang, lalu orang barrier buat dia kan? Iya, ya enggak? betul. Kenapa orang-orang ini berdiri? Karena ini surga buat mereka. Rasulullah surga. Iya, ada satu kisah tentang seorang pemuda yang lagi makan kurma di atas kuda. Dia pegang 4 kurma. Lalu Rasulullah lagi memeriksa itu pasukan dari ujung ke ujung. Rasulullah masih di ujung barat. Dia di tengah. Dia tanya sama sahabat Rasulullah radhiyallahu an Umar. Ya Umar, benarkah Rasulullah pernah cerita kalau kita perang itu dengan agama Allah, untuk agama Allah kita masuk surga? Terus Umar menjawab, "Naam." Dia langsung kebut itu, dia tinggalkan itu tiga butir kurmanya, dia pergi sendirian dan dia bunuh 8 orang baru dia mati. Lalu Umar geleng-geleng kepala, dia bilang ini bodoh, tidak ikut perintah. Tapi Rasulullah bilang apa? Enggak, dia mendapatkan surganya. Itu imannya. Jadi posisi Rasulullah itu karena bagi sahabat pada saat itu Rasulullah itu surga. Apapun yang dilakukan oleh setiap sahabat, memeluk keringat beliau, bahkan sampai ada yang pura-pura buka dulu bajumu, aku mau balas cambukanmu kepadaku. Itu di dalam sirah nabawiyah. Tapi ternyata Ali naik, Ali udah mau marah, Ali benci baru. Iya, saya yang ini. Rasulullah bilang tenang. Rasulullah buka bajunya, balaslah apa yang aku cambuk kepadamu. Ternyata dia bukan cambuk, dia peluk. Dia bilang setiap tetes keringat itu menjamin aku masuk surga. Jadi gini Cik, kecintaan itu adalah kecintaan rohani seutuhnya terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mari kita lihat dari posisi kedua. Itu posisi A ya. Kita jadi kayak kuliah nih. Jadi ada posisi A, kita lihat studi kasus ya. Studi kasus A dan studi kasus B. Studi kasusnya adalah Jesus waktu itu ditinggalkan. Betul. Why? Itu orang yang paling dicinta. Kenapa mereka semua pergi di dalam Markus 14:50 dan di tempat lain? Seperti yang Abang Pendeta bilang tadi, Yesus datengin, kau cari siapa? Yesus orang Nazaret, ini aku. Bukan, gitu ya. Kenapa mereka pergi? Karena pada saat itu semua 12 disciples tahu bahwa itu bukan Yesus. Nah, Itu bukan yang Yesus. ditangkap itu bukan Yesus. Siapa yang tahu? Muridnya Hawariyun. Oleh sebab itu, puncak dari informasi yang sangat berbahaya ini, yang ingin ditutupi Bible melalui terjemahan itu. Betul. Terjemahan itu diterjemahkan lagi. Maka itu sampai saya pernah ada yang bilang di gereja gini,
Orang ini sudah syahadat sekarang. Gini, kalau terlalu sering diterjemahkan, kita malah jadi kabur aslinya yang mana gitu. Betul. Aslinya mana? Nggak ada aslinya, karena udah terlalu sering terjemahan diterjemahkan, terjemahan diterjemahkan lagi, terjemahan. Setiap orang yang menerjemahkan memasukkan asumsinya. Iya. Jadi aslinya udah nggak tahu kemana. Cek kurang Sunda mah paur gitu, ting pala laur gitu, Apalagi ting bawa ke mana? sengaja ditambah dan dikurang. Ditambah dan dikurang. Begitu Abang Pendeta. Jadi gitu. Pada dasarnya, kenapa mereka tidak pernah meninggalkan Yesus? Karena mereka tahu itu bukan Yesus. Itu bukan Yesus. Iya, mereka pergi untuk apa? Dan semua murid melarikan diri. Itu karena dia lihat Yesus di tempat yang lain. Yesus sedang berpindah. Setiap 12 murid, termasuk Judas, itu diberikan kelebihan melihat mata rohani, Ustaz. Maka itu di dalam kitab Yohanes 4, ketika Yesus bercakap-cakap dengan perempuan di sumur Yakub, itu perempuan Samaria, dia bilang gini, Allah itu roh. Kami menyembah Allah yang kami kenal. Kamu menyembah Tuhan yang tidak kamu kenal. Kami menyembahnya di dalam roh. Sebetulnya itu di alam roh, di dimensi yang lain. 12 murid udah biasa dengan dimensi yang lain. Diajak pindah-pindah sama Yesus ke gunung, kita lihat Musa, melihat Elia, lalu Yesus tiba-tiba terbang, lalu Yesus jalan di atas air. Itu hal-hal yang di luar dimensi 3 ini. Getsemani, Cici, adalah bukti bahwa Hawariun setia sama Yesus. Mereka memberikan nyawanya. Petrus ketika mau disalib terakhir, dia bilang, aku tidak layak seperti dia. Maksudnya tidak layak seperti dia siapa? Penggantinya Yesus. Dia nggak mau sama salib begini, nggak mau. Dibalik sama dia. Bukan berbeda sama Yesus, karena dia tahu yang disalib bukan bos gua. Jadi selama ini Enggak, dia nggak suruh. Jadi gini Ustaz ya. Ini Yesus nih, Getsemani nih. Ini sama teman-teman, kita lari. Itu bukan Yesus itu. Bukan, dia nggak perlu bilang lari. Dia melihat Yesus itu pergi. Mereka lari untuk mengejar itu Yesus itu. Yang di sini sudah beralih rupa. Beralih rupanya kapan? Kita pernah ngobrol ini. Ketika Yudas bilang, tandanya yang kamu tangkap, yang aku cium. Ketika body bertemu body, maka dimensi lain bermain di situ. Dia kaget, kok aku mencium, kok aku jadi yang dicium. Tentara datang, Yudas bilang, bukan aku Judas. Tadi kata. Lalu ada seorang laki-laki lari dengan menggunakan kain lenan. Ingat Markus 14 dari mulai 43 terus sampai 50. Seorang laki-laki lari dengan hanya menggunakan kain lenan. Tidak disebutkan namanya siapa, dari mana datangnya, muridnya, bukan, enggak. Tentara Roma tarik itu kain lenan dan dia lari dengan telanjang. Habis dia lari, murid lari. Baca 49 lalu 50. Markus tadi. Iya, Markus 14 49-nya sekarang. 49. Iya. Tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap 51-nya. 51 maaf. Perhatikan nih. Semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Lari. Terus Seorang muda yang hanya memakai sehelai kain linen untuk menutup badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya. Tetapi ia melepaskan kain linen itu dan lari dengan telanjang. jadi ini lari nih. Des, murid lari nih. Des, ikut ini laki-laki. Yang ditinggal bukan Yesus. Kita cek. Saya pamit duluan. Jangan dulu lah, Ustaz. Jangan dulu lah, Ustaz. Sebentar. Bu Indri, terakhir. informasinya ini kan diberitakan Terakhir. tidak diberitakan di gereja. Bentar, Ustaz. Sebentar aja. Sebentar. Pertama kali saya dengar ini. Iya. Luar biasa nih informasi. Saya pertama kali mendengarkan ini. Karena sepanjang seumur saya di gereja itu tidak pernah sekalipun Yudas diberikan peringkat apapun atas perbuatan apapun karena Yudas dicap sebagai pengkhianat.
Karena Yudas yang menjual Yesus. Tidak pernah kita selama ini di agama Kristen kita diceritakan versi seperti ini, kita tidak pernah. Itu kenapa timbul di pikiran kita, kok kita tidak ada kesetiaan sama sekali, ini Yesus kita mau disalib, kita tinggalkan. Kan very take it for granted. Ya. Jadi sebenarnya karena cerita yang kita Bahkan dengar juga versinya sudah setia. salah. Ya. Sebenarnya versi yang kita dengar itu salah. Bukan versi yang harusnya terjadi. Tapi versi yang diterjemahkan terlalu banyak kali hilang keabsahannya. Baik, ada pertanyaan dari saudara kita, entah ini Muslim atau Kristen. Ini pertanyaan bagus ini. Ada yang tahu nggak kenapa Isa atau Yesus itu dijatuhi hukuman salib? Salahnya dia apa ya ke orang Yahudi dan Romawi yang masuk akal ya? Dan kalau ada dalilnya, berarti ini Muslim ini, berarti Muslim yang nanya ini. Gimana? Ada yang tahu nggak kenapa Yesus itu dijatuhi hukuman salib, ya kan? Salahnya Yesus itu apa ke orang Yahudi dan Romawi, ya? Yang masuk akal ya, tolong jawab yang masuk akal dan kalau ada dalilnya, pakai dalil. Oke. Ke Bu Idri dulu, sama ini. Ini hubungannya sama pertanyaan ini. Soalnya ada yang nanya ke saya dulu gini. Itu peristiwa penyaliban itu aneh. Ada keanehan di peristiwa penyaliban, yakni yang disalib itu kan bukan hanya Yesus ya. Ini ada dua perampok kanan sama kiri. Nah, berarti apa tujuan disalib? Kok ada dua perampok kanan kiri? Berarti peristiwa itu bukan peristiwa sakral, bukan peristiwa untuk penebusan dosa, Bukan, itu tetapi penghukuman. penghukuman di situ. Betul. Kok ada perampok yang menemani? Seharusnya kalau misalnya Yesus itu peristiwa sakral, hanya Yesus doang yang disalib sendiri. Hari itu sebetulnya 3.000 orang di sana. Oh, Lebih beda lagi nih. Bu Indri dulu. Nanti Ustadz Kim minta tolong ya. iya. Bu Indri dulu. Enggak, jangan dulu. Jangan dulu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jadi ini ada pertanyaan dari YouTuber ya, dari netizen ya. Netizen ya. Bertanya kenapa Yesus sampai disalib ya? Salahnya apa? Salahnya apa? Ke Romawi sama orang Yahudi. Jadi ini menurut versi Kristen ya. Menurut versinya Bible, itu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu tidak suka melihat Yesus ini mengaku dia anak Allah. Karena kalau logisnya gini, kalau anak orang berarti bapak ibunya orang. Tapi kalau dia mengaku anak Allah, berarti anaknya Allah juga gitu, tapi Allah kecil gitu kan. Nah, jadi orang Yahudi ini kan punya hukum Taurat ya. Dan tadi pagi kita sudah membahas Ustadz, jika ada nabi yang memberitakan nama Tuhan selain Tuhan bangsa Israel, dia harus dibunuh. Ketika Yesus mengatakan anak Allah, berarti itu avodasara. Itu penghujatan ya, penyembahan berhala ya. Begitu. Jadi karena Yesus ini mengaku anak Allah, maka para ahli Taurat dan imam Farisi itu menyeret Yesus ke Pilatus. Tetapi ketika Pilatus melihat bahwa Yesus selalu dia diam kalau ditanya, sehingga tidak ada kesalahan di hadapan Pilatus. Ketika tidak ada kesalahan di hadapan Pilatus, Pilatus melempar lagi ke ahli Taurat dan orang Farisi. Ini orang ini mau diapakan nih? Saya cuci tangan, saya nggak mau ikut-ikut. Sudah kamu tentukan sendiri hukumannya apa. Ketika itu ada penjahat besar namanya Barabas. Jadi ahli Taurat dan imam Farisi dia lebih berat untuk membebaskan Barabas, tetapi salibkan Yesus. Jadi itu ada di Injil ya, Matius, Markus, Lukas ada itu semuanya. Nah, jadi penyebab Yesus dibunuh menurut versi Bible itu karena dia mengaku anak Allah. Begitu. Jadi nanti tayangan selanjutnya ya akan diberikan ayatnya yang Yesus mengaku anak Allah ya. Nah, jadi
Untuk penghukuman salib ya. Nah, ini saya mau bahas lagi ya. Salib ini sebenarnya terjemahan yang tidak proper. That is not proper translation, because the original is crux. Ya, jadi kalau kita mau menggali terjemahan ini, banyak salahnya. Itu bukan cross, bukan salib, itu crux. Sebenarnya digantung di satu tiang, karena Galatia 3 ayat 13 dikatakan orang yang terkutuk digantung di pohon. Terus kemudian di Ulangan 21 ayat 23 dikatakan juga orang yang terkutuk itu digantung di pohon. Nah, sebenarnya itu Pak, batang pohon sebenarnya satu pohon, satu batang. Jadi membunuhnya itu dengan cara disula. Itu yang asli budaya Yahudi, budaya Roma ya waktu itu ya. Jadi kalau penghukuman itu disula. Dan juga ini saya dari pengetahuan saksi Yehova ya dulu ya. Jadi kalau Yesus Kristus itu benar-benar disalib menggunakan cross, yang dipaku mananya? Kalau yang dipaku sininya tidak bisa menahan beban berat badannya. Kalau yang dipaku sini, ini nadi, dia langsung mati. Sedangkan dia digantung mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore baru mati. Ternyata kalau dia dipenteng begini, kalau di sini meleset nggak kena nadinya, dia tidak bisa mati-mati biar sampai malam, biar sampai pagi, dia cuma menderita doang. Tapi kalau disula, itu ada survei oleh dokter spesialis yang membuktikan bahwa kalau dia disula begini, tangannya menghimpit hati dan jantungnya, dia akan cepat mati dan tepat waktu jam 3 dia akan mati. Jadi menurut survei seperti itu. Jadi dari terjemahan cross saja sudah salah. Yang benar adalah crux. Kalau Anda lihat di Yerusalem ya, itu yang ada tur rohani ya. Di jalan Via Dolorosa itu ada tulisannya crux, bukan cross. Ya, nanti kapan-kapan saya kasih tunjuk kalau kesini lagi ya, itu fotonya ada, saya simpan. Jadi terjemahan aja sudah salah, bukan cross, tapi crux. Baik. Jadi itu Ustadz kalau masalah salib ya. Bismillah bisa ditambahin itu. Waktu kepada Ustaz Kainama untuk membahas perasaan Yesus disalib. yang 3.000 tadi terutama. Iya, itu kan bagiannya. Begini, itu yang dijawab oleh si Bunda Indri, betul. Tapi pertanyaannya itu kan kenapa Yesus harus disalib? Oleh orang Yahudi, oleh orang Romawi. Apa pertanyaannya tadi? Ya, kenapa? Salahnya apa? Yesus tidak salah. Yesus tidak pernah disalib. Kenapa pusing kita? Siapa pun, Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, Jesus Christ, mereka semua tidak pernah disalib. Kenapa beda-beda orang ke satu? Kenapa kita pusing? Begini, yang menyalibkan dia Yahudi atau Romawi? Tidak ada. Begini, kita tempatkan posisi ya tadi. Itu keterangan tentang penyaliban. Mengapa? Menurut versi Bible, dia mengaku anak Allah. Orang Yahudi marah. Dia menghujat Allah, bunuh dia, salibkan dia, bebaskan Barnabas. Barabas. Begini, versi cerita itu baru ada tahun 387 Masehi. Ayat itu sebelumnya tidak pernah ada. Jadi ayat yang mengatakan bahwa orang Yahudi marah kepada Yesus lalu menyuruh Yesus disalib, ayat itu aja baru ada tahun 387 Masehi. Orang Yahudi nggak pernah punya cerita itu. Orang Yahudi sekampungnya Bethlehem, Nazaret, nggak pernah tahu tetangganya mati disalib, nggak pernah tahu.
Mereka tahunya kita tidak menerima dia sebagai Mosia atau Mesayah atau Mesias karena dia tidak melepaskan kita dari penjajahan Roma. Dia, laki-laki ini yang mengaku Mesias ini, tidak membangun bait suci. Dia, laki-laki ini, membiarkan orang Galilea digorok satu hari 3.000 orang, dibawa, disalib, dikruksis itu, namanya Stauros. Ya, Stauros tulisannya. Kalau bahasa Yunani mou itu dibaca mu. Kalau Stauros dibaca Sturos. Kalau huruf O saja dibaca ho. Kalau huruf H saja dibaca H. Mereka nggak pernah tahu tetangganya si gondrong ini, si ganteng ini, si bewok ini, yang bantuin papinya bikin meja, bikin kursi. Dia ada. Kenapa jadi orang Kristen bilang dia disalib? Gua aja tetangganya nggak pernah pusing. Dia ada, tapi dia bukan Mesias, bukan Mosia, bukan dia. Itu kan kayu, santai aja. Rabi dia ngajar kita Yesaya, santuy aja dia tiap hari. Ini ibaratnya orang Bogor. Ada seorang laki-laki tinggal di Bogor, tapi yang ceritain kisah hidupnya dia orang dari Ambon. Kenal kagak, tetangga kagak, tapi nyeritain si ganuh kata bahasa Prancis nama. Si ganuh kayak yang iya gitu. Hal ini dibawa nih sampai detik ini. Nah, penyaliban itu adalah proses Helenisme, politisasi dari namanya program Roman Empire propaganda. Propaganda kekaisaran Romawi. Mereka tidak pernah berhasil menaklukkan Yudea Galilea, Cici, sehingga ditanamkan namanya program Stauros, program Crux kata Ibu Indri tadi, penyaliban random, nggak peduli salahnya apa, random aja, comot aja rakyat, siapa aja. Ustadz Ipung boleh ketik Luke Luke spasi 13 tanda bagi 1 komentari Bible Hub. Kita baca dari komentar iya, komentari, tapi Bible Hub tambahin Bible Hub itu Bible Hub. Oh iya. Bible Hub ya. Bible Hub ya. Udah. Nah, nanti cari yang ini dari bapak-bapak gereja, termasuk namanya Charles Ellicott. Dia adalah uskup besar Bristol, Inggris. Dia kasih komentar, terus ke bawah cari yang Cambridge. Ada Cambridge. Mana ada Cambridge? Masa nggak ada sih? Oh iya, Cambridge. Gini ya, jadi bahkan para pendeta dan para mu'alaf yang asalnya pendeta termakan dengan cerita itu. Ini sih gaduh apa kayak yang iya gitu, kayak yang benar, padahal kagak ada. Cerita ini kagak ada di Cambridge, ya kan, Cambridge Bible. Nah dari sini, dari Hus Bible diterjemahkan sampai bawah. Kita baca sama-sama. Bukan cuma 3 orang. 3.000 orang. Ya, Hus Bible. Di sebelah kanan itu namanya siapa? Dismas. Sebelah kiri namanya Gestas. Itu ternyata pun bukan nama orang. Itu istilah kode revolusioner. Karena di situ tuh orang lagi revolusi. Mereka para pejuang-pejuang revolusi. Yang dipimpin oleh namanya Judas of Galilea, Ben Mattathias, anak Bapak Mattathias imam besar. Mereka berontak. Nama kelompoknya Zelot. Maka itu di perkumpulan Yesus ada nama Simon, orang Zelot. Lalu ada satu lagi namanya Judas Iskariot. Judas Iskariot bukan Judas anak Iskariot, bukan. Judas Sikari. Sikari apa? Pisau. Dagger. Tahu? Jagged edge. Apa? Pinggirnya tuh jagged edge. Pinggirnya hancur. Dagger. Jadi dia tempel orang Roma, lalu dia dia angkat gini, lalu dia hilang. Itu kerjanya Simon orang Zelot dan Judas Iskariot.
Bagaimana mungkin Judas mengkhianati Yesus? Yesus revolusioner. Yesus orang zelot. Tandanya apa? Waktu dia masuk rumah bait Allah, dia tendang-tendangin itu pedagang. Yang ditendang bukan pedagang, tentara Roma yang ikut pajak. Dihajar sama dia fight tangan kosong. Ini laki-laki hebat mujahid. Ayolah kita tempatkan ini pada cerita yang sesungguhnya. Beliau ini bilang, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad, Isma ya Sya'bi, Ilahuna al-Maula, Ilahuna Allahu Ahad. Dia yang bilang, ayo kita perang, kita bela tauhid. Lu penakut amat? Enggak, kita nggak takut ya Nabi Allah. Siapa namamu? Simon. Dari mana kau? Aku perkumpulan orang Zelot. Mari ikut bersama, kita fight sama-sama. Di Lukas 22, Yesus bilang gini, apakah engkau pernah mengeluh ikut sama aku? Murid-murid bilang tidak. Kalau ada engkau punya uang atau punya jubah, jual. Belikan pedang. Ingat? Beli pedang. Pedang itu namanya makaira. Nanti kita lihat makaira kayak apa. Makaira. Lalu Petrus bilang, Guru, aku punya 2. Cukup, kita jalan. Artinya apa? 2 pedang, orangnya 13 sama dia, kita hajar 1 legiun itu kalah dia. Malam itu di Getsemani bukan mau penyerahan. Getsemani itu ladang jihad, perang. Bawa pedang, yang lainnya punya pedang, udah punya. Jadi 2 itu cuma Petrus, Yesus bawa pedang, namanya Makaira. Masuk nih, tentara masuk, begitu kan bertemu. Allah tidak izinkan terjadi pertempuran di situ. Kenapa? Perang untuk nama Allah nanti, kata Allah, ketika penerusnya Yesus datang. Siapa? Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini cerita yang benar. Ini kok nggak ada di Bible? Kan tadi saya udah bilang, adanya cuma segini, mau dapat apaan? Nah terus Ustaz dapat dari mana? Nanti saya kasih tahu. Ya kitab-kitabnya ada, sampai sekarang masih ada. Masih ada. Ya, baca. Ustaz sudah diterjemahkan? Sudah diterjemahkan? Silakan. Ini yang terjadi saat itu. Iya. Boleh. Baca ini. Ini kejadian waktu itu, Ustaz. Beda, 3 orang nangis-nangis, kagak ada deh. Yang darahnya dicampur Pilatus dengan pengorbanan mereka. Mungkin pada suatu perayaan Paskah, ketika tentara Romawi bergegas turun dari benteng Antonia. Peristiwa ini yang sangat mengerikan bagi imajinasi orang Yahudi. Seringkali terjadi pada masa pemerintahan Pilatus dan Romawi yang penuh gejolak. Lihat di Lukas pasal 23 ayat 1. Kisah para Rasul 21 ayat 34. Pada suatu perayaan Paskah, selama pengorbanan 3.000 orang Yahudi telah dibantai seperti korban, dan pelataran bait suci dipenuhi dengan mayat. Dalam kurung Jos An ANTT angka Romawi XPII 9 S3 dalam tutup kurung, dan pada Paskah lainnya tidak kurang dari 20.000 dalam kurung bla 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 bla. Pada awal pemerintahannya Pilatus telah mengirimkan tentara yang menyamar dengan belati ke tengah kerumunan dalam kurung ID Lukas bla 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 bla. Peristiwa-peristiwa khusus yang disinggung di sini terlalu umum untuk dicatat secara khusus oleh Josephus. Namun faktanya bahwa korban dalam kasus ini adalah orang Galilea. Kita mungkin melihat alasan adanya permusuhan antara Pilatus dan Herodes Antipas dalam kurung Lukas pasal 23-12. Terjawab. Ustadz, Flavius Josephus, seorang sejarawan Yahudi yang tinggal menjadi warga negara Roma pada tahun 57, antara tahun 37 sampai 100 Masehi, menuliskan buku yang berjilid-jilid, sejarahnya detail sekali dan tepat. Namanya The Antiquities of the Jews. Lalu yang kedua adalah The Jewish War. Lalu ada All Works of Flavius Josephus. Itu antara 37 Masehi sampai 100 Masehi. Itu isinya apa? Pada suatu saat tentara Roma mau masuk Yerusalem ke tempat Al-Quds yang Dome of Rock. Itu kuda nggak bisa jalan. Kenapa? Darah manusia. Itu setumit mata tumit laki-laki. Artinya apa? Kuda nggak bisa jalan. Kenapa? Lengket.
Itu yang digorok, dibuang di jalanan itu yang tadi kita baca siapa? Bayi yang masih menyusui. Anak-anak, perempuan, laki-laki, dewasa, tua, muda digorok di tengah jalan sama Roma. Lalu berikutnya, karena dia udah ketahuan ini, maka pada tahun 307 dimulai dari 325, 381, 300 lalu ke 451 sampai terakhir Kalkedon, itu mereka masukin ini yang namanya kanonisasi. Supaya apa? Supaya orang nggak tahu cerita aslinya kayak apa. Dia bikin bahwa orang Roma itu memuja Yesus orang Yahudi. Padahal apa? Kau bantai 20.000 orang. Di saat Yesus disalib, sorry bukan 3, sepi amat. Kata Roma tuh kalau bergerak nggak mau tanggung-tanggung. 3 orang, rugi amat kita. Masuk legion yang tadi dibaca tuh, tentara dengan belati masuk ke kerumunan, comot aja, terserah dia. Dia nggak peduli. Tukang ikan, anaknya copot. Gantung. Benar tadi yang Ibu Indri bilang. Sula. Karena mereka bukan begini, tapi gini. Saya ketemu ayatnya nih. Disula. Ya nanti diceritain sama Bu Indri. Dia begini, lalu itu kaki bukan begini dia. Dia bukan begini yang seperti kita lihat gini. Ya, bukan. Itu ditaruh di samping. Ini tiangnya di tengah. Ini kaki di samping. Dipaku dari tumit nih. Dipaku sampai pecah itu tulang kaki. Pecah supaya apa? Pada saat kalau suatu saat dia ada yang cabut itu paku, dia percuma, dia nggak bisa jalan kan. Kalau di sini dipaku, bisa orang jalan. Digendong, tertatih-tatih bisa. Tapi dia hajar dari sini sampai pecah tumit. Dan sambungan ensel ini hancur. Buktinya apa? The nails of Jehohanan. Paku itu bukan punya Yesus. Paku itu punya Jehohanan. Mahkota duri itu bukan punya Yesus. Jalan yang tadi Ibu Indri bilang Via Dolorosa itu baru ada tahun 879 Masehi. Tadinya nggak ada di zaman Yesus. Di zaman Yesus nggak ada orang pikul jatuh-jatuh, drakor banget. Maminya nangis-nangis bawa handuk, belum ya anakku, drakor. Nggak ada zaman itu, seret. Feeling itu. Nggak ada ya di film-film. Zaman itu yang terjadi apa? Nggak mau tahu. Waktu itu kita pernah ngobrol tentang Simon orang Kirene. Nggak mau tahu. Siapa yang ada? Ambil, gorak. Demikian selanjutnya. Aku jalan. Baik, Aku kita benar akhiri. loh. Cici, Allah sayang, Allah berkahi. Ya, kita akhiri durasi ya. Mari. Demikian, terima kasih dan salam kepada terkhusus-khususan saudara kami Bapak Pendeta Andre Tunggal. Karena setiap Bapak hari Pendeta Andre Tunggal, aduh nggak pernah baca Flavius Josephus. karena setiap hari beliau sekarang reaction videonya Cici Jesli. Jadi ya, fansnya beliau sekarang tambah, bukan hanya Ustadz K, ya, bukan hanya Kododitan, sekarang bukan hanya Bu Indri, ya, sekarang nambah fansnya beliau adalah beliau ngefans banget sama Cici Jesli. Iya. Tiap hari videonya, beliau komentari terus, ya, dengan Cici Jesli. Terima kasih, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat, barakallahu fikum. Tetap kita berada dalam persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Amin. Kalaupun ada diskusi seperti ini, akademik, biblikal, ada kitabnya, pakai dalil, pakai ayat. Ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.